Kalau kita bicara hukum Islam, maka terdiri dari dua kata, ya kan? Hukum dan Islam. Berarti dia dua noun yang bergabung. Ya. Hukum dan Islam. Jadi seperti apa itu? Dalam bahasa Indonesia dia compound noun ya, bahasa Inggrisnya kan? Ya, dua kata benda bergabung. Tapi kalau kita bilang itu, cuma masalahnya hukum Islam itu nggak ada istilahnya di kitab fikih. Ya. Di kitab ulama itu nggak ada istilah hukum Islam. Ada yang mengatakan itu diambil dari Islamic law. Tapi kalau dibilang dari Islamic law, salah juga terjemahannya. Karena Islamic itu kan adjektif. Law itu hukum. Berarti harusnya artinya hukum yang Islami. Nah, itu. Tapi kalau kita merujuk kepada sebuah definisi, maka hukum Islam itu memang khas Indonesia. Terlepas dari apakah dia berasal dari kata Islamic law atau bukan. Karena di Indonesia itu kan banyak istilah. Negara Islam, apalagi hukum Islam, ekonomi Islam, budaya Islam, sekolah Islam, banyak kali istilahnya, pecah-pecahannya. Kalau istilah yang tepat itu kan memang Islami, karena nggak ada negara Islam, nggak ada. Jadi Islam itu hanya nama agama. Selebihnya adalah adjektif, sifat. Itu yang seharusnya dipahami. Karena hukum Islam itu kan hukum yang di Indonesia hukum Islam itu salah satu dari sumber hukum nasional. Jadi meskipun Indonesia itu bukan negara Islam, tapi hukum Islam itu menjadi salah satu dari sumber hukum nasional, berkompetisi dengan hukum barat dan hukum adat. Jadi hukum nasional Indonesia itu berasal dari kompetisi antar hukum-hukum yang ada, yang masuk ke dalam budaya masyarakat Indonesia. Hanya kompetisinya bisa membentuk undang-undang, bisa juga tidak. Misalnya undang-undang perkawinan, itu ada yang menganggap itu banyak diambil dari hukum Islam. Tapi kalau kita merujuk kepada literatur, istilah yang digunakan oleh para ahli Islam itu adalah syariah. Karena istilah syariah itulah yang merupakan istilah yang disepakati oleh para ulama untuk menggambarkan tentang hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tok. Ya. Jadi hukumnya seperti itu. Syariah. Kayak kenapa orang sekarang bicara ekonomi syariah? Semua serba syar'i. Syari itu berasal dari kata syariah, hidup berdasarkan hukum yang Allah turunkan. Syariat itu ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis tidak pernah menjadi sumber hukum. Itu yang agak keliru kalian. Masih bolak-balik kalian bilang hadis. Yang benarnya ada istilah sunnah. Tapi sunnah itu bukan merupakan sumber independen. Sunnah itu adalah fungsinya sebagai
penjelas dari atau penjelas terhadap syariat. Misalnya ketika syariat turun, aqimus sholata wa atuz zakah, artinya tunaikanlah sholat dan bayarlah zakat, itu syariat. Karena Nabi Muhammad sebagai Rasul menjelaskan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Oke. Nah itulah kemudian terbentuklah namanya sunnah. Jadi sunnah itu adalah tata cara yang dilakukan oleh Rasul yang terkait dengan perintah yang diturunkan oleh Allah. Khuzu anni manasikakum, ambillah dari aku manasik haji kamu. Kemudian banyak lagi lah yang lain. Jadi semua zakat tadi Rasul perintahkan. Rasul yang bilang kata Allah kalian bayar zakat. Bagaimana cara membayar zakatnya? Rasul menjelaskan cara membayarnya begini. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Ya, di Al-Quran yang sumber utama, kemudian As-Sunnah itu sumber bayan, sumber penjelas. Nah, tetapi ini kan sumber apa? Yang bersifat literatur, oke? Ketika kita bicara tentang sholat, maka kita tidak boleh langsung ke Al-Quran, tidak boleh langsung ke Sunnah Rasul. Kita berhenti di fikih. Oke. Jadi fikih itu apa? Fikih itulah yang menjelaskan tentang tata cara sholat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah fikih yang kemudian dikenal belakangan bernama mazhab. Oke, mazhab itu adalah tempat rujukan. Jadi siapa itu ulama fikih? Itu adalah ulama yang menjadi panutan di lingkungannya masing-masing. Pada awalnya ulama itu hidup di suatu daerah. Merekalah yang dijadikan standar oleh penduduk setempat. Misalnya Imam Malik itu imam yang hidup di Madinah. Lahirnya sekitar tahun 90 Hijriah. Dan ada Imam Hanafi yang hidup di Basrah atau di Kufah. Lalu ada Imam Syafi'i yang hidup di Mekah tapi kemudian pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Lalu ada Imam Ibnu Hambal, itu murid dari Imam Malik, Imam Syafi'i. Lalu ada Imam Ja'far dan banyak lagi yang lain-lain. Nah, jadi masing-masing daerah membentuk mazhab. Ini mazhab dulu itu namanya madrasah. Karena sebutan istilah madrasah ahli Madinah atau madrasah Madinah. Ada madrasah Kufah di Baghdad, ya. Ada madrasah di Hijaz, ada madrasah di Syria, di Syam. Ini dulu mazhab-mazhab itu bentuknya kalau sekarang universitas. Kalau dulu disebut dengan school, madrasah.
Banyak ya, banyak. Jadi masing-masing daerah lah. Maka Imam Malik itu dianggap tokoh dari mazhab Madinah. Imam Hanafi dianggap tokoh mazhab Kufah. Mula-mula mereka nggak dikenal gitu loh ya. Yang lebih dikenal sekolahnya, lokasinya. Maka ada istilah ijma. Jadi ijtima itu sifatnya nggak bisa seluruh daerah, dia hanya satu tempat aja. Nah, setelah beliau ini meninggal dunia, barulah para muridnya meneruskan. Ketika muridnya meneruskan, maka dia bergeser, tidak lagi menjadi tempat. Kan? Kalau pada awalnya madrasah Madinah itu berubah menjadi Malikiyah. Ya. Madrasah Kufah berubah menjadi Hanafiyah. Dan Imam Syafi'i sebagai murid Imam Malik, ya, beliau membentuk para pengikutnya, kemudian membentuk mazhab yang dinisbahkan kepada beliau. Itulah mazhab Syafi'iyah. Syafi'i, pengikutnya Syafi'iyah. Dan Ibnu Hambal sebagai murid Imam Malik pun begitu. Dia murid-muridnya membentuk mazhab Hambali. Apa itu? Ada Ja'far juga, mazhab Ja'fari. Jadi dari tempat bergeser ke individu, nama. Itu asal mulanya. Ya. Jadi para imam itu mereka tidak mendirikan mazhab, yang mendirikan mazhab itu adalah para murid-murid mereka. Kenapa dari sekian banyak ulama, kenapa 4 atau 5 ini yang survive? Itu tidak lain karena mereka menulis. Imam Malik misalnya, beliau menulis, beliau punya guru banyak. Ya, di Madinah aja guru beliau ada 70. Tapi yang lain nggak nulis, beliau menulis sebuah kitab namanya Kitab Al-Muwatta, Muwatta Imam Malik. Nah, di situ beliau menulis tentang tata cara sholat orang Madinah. Namanya disebutnya dengan amal ahli Madinah. Kenapa dia nggak tulis sholat Rasulullah? Apa itu? Nah, dari situ aja udah nggak ada cerita sholat Rasulullah. Yang ada sholat ahli Madinah. Karena ahli Madinah itu jaminan mutu. Karena sholat itu kan turun temurun, apa? Iya kan? Nabi sholat, di belakangnya sholat para sahabat, di belakangnya lagi tabiin, terus tabiin, ya sudah gitu loh. Jadi nggak perlu diceritakan kepada orang Madinah bagaimana cara sholat Rasul, karena mereka sudah sejak awal. Makanya kenapa ketika ini ditulis oleh Imam Malik di kitab Muwatta, itu jadi yang paling mendekati tata cara sholat Nabi atau sholat Rasul adalah tata cara sholat yang ahli Madinah yang ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Anda boleh cari nanti di Google, tulis Muwatta. Ya. Nah, itu dia. Jadi soal ibadah itu sudah selesai, apa? Jadi agak aneh orang kalau sekarang masih nulis juga buku tata cara sholat Rasulullah menurut siapa? Menurut seseorang. Itu lucu, ngapain lagi? Jaraknya sudah berapa tahun? Sudah 1400 tahun. Gak bisa. Seseorang gak boleh nulis kayak gitu.
Nah, karena kekeliruan mereka menyamakan sunnah dengan hadis. Itu yang salah. Di dalam kitab fikih nggak ada hadis, yang ada sunnah. Hadis itu ada di kitab hadis. Kenapa kitab hadis yang paling utama apa? Ada yang tahu? Kitab hadis nomor 1 apa? Itulah kalian. Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari itu beliau nyusunnya nyaris 300 tahun. Ada bilang 200 tahun lah. Terus abad ketiga. 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Jadi kalian bisa bayangkan itu. Karena Imam Bukhari itu berteman dengan Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal itu murid dari Imam Syafi'i. Beliau gak jumpa. Imam Syafi'i gak tahu sama Imam Bukhari. Karena beliau meninggal duluan. Nah, Imam Syafi'i itu lahirnya kalau gak salah saya 150 Hijriah. Meninggalnya sekitar tahun 200. Disitulah lahirnya Imam Bukhari. Di ahli hadis itu terlambat betul. Gitu. Jadi jauh sebelum ada kitab hadis sudah ada kitab fikih. Fikih yang menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah. Begitu cara memahaminya. Makanya kalau ada orang berdalil sama kalian, ini kan ada hadisnya. Nah, itu enggak. Ini orang nggak ngerti sejarah dia. Nggak boleh orang ngomong ini kan ada hadisnya. Itu seolah-olah menuduh ulama dulu, ahli fikih dulu nggak tahu itu ada hadisnya. Kan nggak mungkin. Ya. Di Imam Bukhari itu menyusun hadis jauh setelah eranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hanbal. Situ dia menulis, kayak beliau berjalan. Tapi kalau kita bicara kitab fikih, maka cara sholat menurut mazhab Maliki boleh, mazhab Syafi'i ada bukunya semua, dan itu buku-buku yang dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu mushafnya saja itu pada masa Utsman, itu mushafnya. Kalau Al-Qurannya sudah sejak awal, sejak masa Nabi. Makanya kenapa kita akan melihat cara sholat yang paling mendekati sholatnya Rasul adalah cara sholat ahli Madinah. Itu boleh kalian lihat itu. Bacaannya semua lah. Kan dah sempurna kan? Jadi ulama dulu sudah sholat. Jadi apa lagi sekarang berkelahi? Ya. Menyalah-nyalahkan cara sholat orang. Kalau dia sudah masuk fikih, ya sudah. Fikih itu adalah cara ulama kita menuliskan tentang begini loh cara sholat. Ini perintahnya sholat begini. Ini Nabi Muhammad sholatnya begini, berdasarkan tulisan dari atau rekaman dari Imam Malik. Kalau di Madinah, kalau di Kufah nanti Imam Hanafi. Jadi cara sholat itu sudah selesai. Nah ini ulama-ulama baru ini berani yang menulis juga gitu tata cara sholat Rasulullah. Menurut siapa? Kan sudah selesai. Ini sudah selesai cara sholat. Ini tulis Imam Malik. Siapa lagi yang paling otoritas? Kan Imam Malik yang paling otoritas. Dia ulama Madinah. Itu cara memahami. Jadi kan itu istilah syariah. Syariah itu dipahami oleh para fuqaha, melahirkan apa yang disebut dengan fiqh, yang kemudian dia menjadi mazhab. Nah, di bidang lain hukum Islam itu kemudian
masuk ke dalam dunia peradilan. Di dunia peradilan, hukum Islam itu namanya qadha. Qadha. Yang memutusannya qadhi. Qadhi mengambil keputusannya berdasarkan dari kitab fikih. Enggak jauh-jauh mereka. Makanya kenapa di dalam istilahnya itu para hakim itu merujuk kepada kitab-kitab fikih untuk memutuskan perkara. Tetapi hasil keputusan qadhi itu jauh lebih kuat daripada hasil pendapat fakih. Kenapa? Karena dia sudah mendapat legitimasi dari pemerintah. Itu fungsinya pemerintah itu. Pemerintah itu namanya yarfa'ul ikhtilaf, menghilangkan perbedaan. Begitu walaupun fikih itu banyak bervariasi, tapi kalau sudah diputuskan oleh seorang hakim dalam pengadilan, maka dia menjadi mengkristal jadi satu. Lalu kita juga mengenal istilah fatwa. Ya. Nah, fatwa itu adalah pendapat ahli fikih modern, ya, setelah fikih mazhab, dalam mengatasi persoalan yang tak jelas jawabannya di dalam kitab fikih klasik. Muncul masalah baru. Ya, maka ulama kontemporer itu mereka membahasnya. Lahirlah fatwa. Jadi hukum Islam itu nggak pernah mati, dia hidup terus dengan melalui fatwa. Jadi fatwa itu tidak mengikat sama sekali, paham? Nggak mengikat dia, paham? Jadi pemahaman mufti dia mengeluarkan fatwa, baik diminta ataupun tidak diminta, itu nggak mengikat sama sekali. Jadi kalau ada orang berfatwa rokok itu haram, ya nggak apa-apa. Silakan aja. Ya. Kalau ada yang mau mematuhinya silakan, kalau nggak mematuhi nggak apa-apa juga, karena nggak ada apanya, nggak mengikat sama sekali. Tapi kalau fatwa ini nanti masuk ke pengadilan, fatwa lalu dikuatkan oleh hakim, dia punya kekuatan. Atau fikih dan fatwa itu masuk ke dunia politik, jadi undang-undang, maka dia berubah menjadi konun. Konun itu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sekarang levelnya masih perda, masih daerah. Ya, kalau di atas sana udah undang-undang. Ada undang-undang haji, ada undang-undang zakat, ya, undang-undang ekonomi perbankan syariah, ada macam-macam. Jadi Indonesia sudah banyak undang-undang yang berasal dari syariah. Jadi nggak tepat orang mengatakan Indonesia itu negara yang tidak bersyariah, walaupun belum sempurna. Ketidaksempurnaan itu hanya pada bentuk hukuman. Ya, hukumannya belum. Itu yang kadang-kadang dijadikan orang alat untuk menyerang pemerintah. Padahal undang-undang yang berbau syariah itu sudah banyak. Nanti lihat searching di Google itu. Makanya Indonesia sebagai negara Muslim. Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Muslim terbesar di dunia. Muslim yang terbesar di dunia. Ya. Nah, sedang dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Jadi jangan nggak perlu dihancurkan, nggak perlu dilawan, nggak boleh pun. Ya, pelan-pelan lah, gitu kan.
Nah inilah yang disebut dengan hukum Islam. Nampak? Jadi, kalau orang bicara hukum Islam, maka dia harus menentukan dia bicara hukum Islam dari aspek apa. Dari aspek sumbernya, berarti dia bicara Al-Quran dan Sunnah. Bicara dari segi pemahaman, maka dia bicara tentang fikih. Fikihnya fikih yang mana? Ada berapa fikih kita? Kalau dia bicara tentang peradilan, ya keputusan peradilan. Itu hukum Islam juga. Saya bicara tentang tingkat perceraian di pengadilan agama. Apa faktor-faktornya? Itu dia sedang bicara hukum Islam pada level peradilan. Kalau dia bicara tentang konun, maka dia bicara hukum Islam pada undang-undang. Kalau bicara fatwa, dia bicara hukum Islam pada level fatwa. Mau fatwa MUI, fatwa NU, fatwa Muhammadiyah, fatwa Persis, fatwa Al-Wasliyah, terserah. Itu yang penting dia bicara hukum Islam dalam level fatwa. Nah itu kalau kita bicara tentang hukum Islam. Satu lagi yang belum kalian bahas adalah hukum Islam di Indonesia. Itu yang missing dari makalah kalian. Ya. Nah, jadi hukum Islam di Indonesia, karena Indonesia itu negara Muslim, maka mereka mengamalkan apa yang mereka sebut dengan hukum yang berasal dari ajaran Islam. Bisa dipelajari hukum Islam itu pada level kerajaan Islam. Itu satu. Lalu catat ya, nanti kalian bisa bahas hukum Islam pada masa Belanda. Bagaimana Belanda memperlakukan hukum Islam. Lalu hukum Islam pada masa Jepang. Namanya masa penjajahan itu. Makanya dan ada hukum Islam nanti pada masa kemerdekaan. Hukum Islam pada masa Orde Lama, hukum Islam pada masa Orde Baru, dan hukum Islam pada masa Reformasi. Itu tahapan-tahapan yang terjadi sekarang. Sampai sekarang prosesnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, di masa reformasi ini prospek hukum Islam itu luar biasa. Ya. Banyak undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Apalagi sekarang pemerintah kemudian memisahkan atau membuat badan setingkat kementerian haji dan wakaf, ya kan? Jadi Kemenak udah nggak nangani lagi soal haji, karena itu sudah ada undang-undang haji. Jadi optimis saja bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan. Bagi nanti ada undang-undang hukum pidana. Di sana nanti banyak kita bisa masukkan hukum Islam atau istilah kita syariah. Meskipun tentu dengan catatan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia versi PBB, karena memang belum waktunya itu. Nantilah itu kita bicarakan. Oke.